masalah yang ada. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Adila ya berarti ya Pak Adila Ardiawan ya atau Ibu ya, mohon maaf. Ini ada dua Ya, pertanyaan langsung nih. Oh ya Pak, Pak Adila mau langsung bertanya Pak? Silahkan. ya. Terima kasih Mas Frans dan Mas Yanar juga ibu-ibu yang lain. Ya mungkin saya baru hari ini join. Kebetulan diskusinya lagi seru banget. Jadi saya izin share dua case di sini yang mungkin bisa dibahas nanti. Yang pertama, ini kayak kita sebagai pelaku CX, kadang kan kita banyak koordinasi sama tim produk ya. Entah itu kita mau efisiensi apa income, reduce incoming karena komplain dan lain-lain gitu. Misalnya contohnya kita e-commerce lah gitu. Nah, jadi kadang tuh kita tahu nih misalnya produk tuh kan punya list P0, P1, P2 dan lain-lain gitu ya. Bahkan sebelum bahkan udah 1 tahun sampai 2 tahun ke depan udah ada tuh listnya tuh. Jadi kita kalau mau request sesuatu tuh kayak susah gitu. Kayak harus nunggu antrian, bahkan kayak kita mesti deal sama kadang-kadang tim sales, tim marketing atau yang lain gitu. Jadi mana yang mau diprioritasin lah gitu ibaratnya. Nah, pengen Antriannya tahu antrian ke 5.000 ya, Mas? kurang lebih seperti itu Bu Kartina. Jadi ya mungkin pahamlah ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Jadi pengen tahu aja mungkin gimana sih enaknya untuk ngeset apa ya, mungkin mengkalibrasikan apa yang kita mau sebagai pelaku CX dan juga mereka teman-teman dari produk yang build feature yang bahkan mungkin kayak kejadian feature minor malah mereka bikin padahal masih banyak feature major yang mereka nggak bikin gitu loh. Nah, itu kayak gimana sih kayak kita untuk deal with itunya gitu loh sama teman-teman produk secara komunikasi dan mungkin ada beberapa yang lain lah terutama di sisi CX dan juga produk. Nah, terus mungkin yang kedua, ini lebih ke tadi kan ada cek audit itu kan ada part of post post sales-nya gitu kan ya. Jadi misalnya ada kondisi di mana produk kita damage pas diterima customer, uh, to recovery kan sebenarnya enaknya diganti gitu kan daripada kita, karena nggak semua customer tuh pengen uang gitu. Kan ada yang memang bener-bener barangnya dibutuhin buat dipakai atau pengen bener-bener barangnya dibutuhin buat dia olah atau dimasak dan lain-lain. Jadi nggak bisa diganti lah kalau kalau kita cuma refund by uang gitu. Nah, cuma beberapa kondisi ya ini rada jadinya nge-spill beberapa kondisi company, mohon maaf. Jadi maksudnya tapi nggak apa-apa, share aja di sini di forum ini. Jadi kayak kadang kita nggak punya cost buat ngeri deliverynya lagi, ngeri package-nya lagi. Itu tuh kayak kelihatan tinggi, kayak nggak sebanding dengan value order gitu-gitu. Terus juga kadang nanti barang yang kita udah mau ganti, otomatis kan jadi waste gitu ya. Terus waste-nya itu waste manajemennya jadi kelihatan tinggi gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa ngasih saya masukan sih gitu. Itu dulu sih Mas Frans, semoga pertanyaan saya clear. Yes, clear Pak. Dan sering terjadi juga nih ini. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama juga ya. Bagaimana kita samakan persepsi juga dengan tim produk ya. Pertama juga mereka, kalau kita ngelihatnya dari pengen dari customer gitu ya. Kalau mereka ya mungkin melihatnya dari roadmap-nya, kapasitas timnya juga sering ya. Teknikalnya gimana, strateginya di perusahaan seperti apa gitu ya. Nah, mungkin boleh jawab pertanyaan pertama dulu nih ya. Dari mungkin boleh dari siapa nih ya? Dari Bu Lady mungkin gimana nih Bu? Oke, Persepsinya meeting kah halo kita Bu? Pak, ya, oke Pak Dila ya. Saya coba menjawab ya. Memang kan itu yang terjadi juga sering ya. Jadi memang ada keluh kesah tuh tim CX itu suka jadi tempat curhatan semua departemen lain juga. Kok ini orang produk ini sih gitu. Ini kok antriannya parah banget gitu kan. Akhirnya jadi kita juga susah gitu kan. Kayak contoh misalkan ada komplain gitu ya, ini terusnya root cause-nya ternyata di departemen ini. Akhirnya departemen ini langsung, ini kan karena dari orang produknya nih, ternyata waiting list-nya di day itu kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau yang saya lakukan adalah
semua apa ya, by data aja gitu ya. Jadi kita kasih data pain point dari nasabah kita gitu ya, dari customer kita. Ternyata ini loh, berdasarkan data tuh nasabah tuh butuhnya ini. Ya, nasabah dan customer juga butuhnya, customer internal ya, butuhnya ini. Jadi semua based on data, pain point-nya apa, kemudian kita koordinasikan bersama seperti itu sih. Jadi memang ini udah urgensi banget. Jadi teman-teman produk harus berpikir ini yang utama gitu. Jadi kita harus bikin scoring ya, scorecard gitu ya, mana yang memang yang nomor satu diprioritaskan sampai yang mana tadi yang minor gitu, yang bisa nanti aja gitu, yang bisa di day to-nya gitu sih. Jadi prinsipnya mereka harus diberikan, disajikan data gitu, jangan kita cuman sebagai argumen aja, asumsi aja. Ini loh, si ini bilang ini, si ini bilang gini, butuh ini duluan, tahu gitu. Nah, tapi kita based on data semua. Nih ya, VOC dari nasabah tuh butuhnya feature ini. Dari customer internal pun ternyata ada pain point, ini harus dikerjain. Kalau enggak, kita nggak mencapai SLA dan lain-lain. Jadi tadi ada mungkin data SLA bisa disajiin juga gitu kan ya. Data komplain ya, semua data itu dikasih ke orang produk. Nah, jadi nanti itu lebih apa ya, lebih valid gitu, nggak cuman omongan aja. Itu sih so far itu berhasil yang saya lakukan Ya, 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 gitu. thank you Bu Lady. Jadi CX perlu juga bahas ya Bu, ya Bu, ubah juga Mm-mm, bahasanya. Ini penting iya, buat customer. Jadi eh, ini impactnya besar loh ke customer, ke bisnis dan juga ke iya, operasional. Dan ini iya alasannya betul. kenapa harus diprioritaskan juga sekarang. Mungkin salah Mm-mm, satunya seperti itu gitu ya. iya. Dari Pak Yanwar ada tambahan nggak ya Pak Yan? Saya mau justru penasaran, Mas Adila tadi industrinya apa ya? Kalau produknya nggak usah disebut brandnya dulu deh. Brandnya nggak usah kita sebut ya. Real Retail, gitu boleh. retail e-commerce sih, Ah, e-commerce-nya sih. Ah, ah, ah. Groceries dan lain-lain. tapi lebih ke produknya kan, Mas? Bukan platformnya kan? eh Produk, ya produknya benar. Ya, Maksudnya FMCG, FMCG Pak, ya, sorry. ya, ya, ya. Ah, Tapi ada aplikasinya ini. Jadi kita iya, bicara itu dulu. Kita ada tebak-tebakan aplikasinya. ini apa dulu deh. Sorry, jangan deh, itu Ya, aja. ya, ya. Kenapa agak relate? Saya sih senyum aja karena ini paling agak relate sama pengalaman saya terakhir ya di industri saya terakhir. Gitu. Tapi satu hal dulu sebelum masuk ke cara kita bagaimana mersu atau mau bisa mempersuasi mereka gitu. Kita perlu paham perspektifnya mereka dalam pekerjaan kan, ya kan? Karena kalau dari based on experience saya, tim tech itu based on project yang dia jalanin dan ada prioritasnya kan, iya itu paham sekali gitu. Jadi ketika kita ada change request gitu atau ada bahkan request baru juga atau ada perubahan, pastinya mereka akan lihat ke sisi schedule-nya di mereka kan gitu. Kebanyakan tidak melihat dari skala prioritinya mereka. Jadi yang perlu dimainkan sekali di sini adalah faktor politis ya. Pasti kita ada satu hal kita melihat bahwa ini sesuatu yang mayor ya, sesuatu yang perlu dilakukan improvement karena satu berdampak terhadap kepuasan pelanggan, kedua berdampak terhadap bisnis. Jadi faktor politisnya berarti ini jangan ke samping, jangan ke tim tech atau produk kalau menurut saya, tapi ke atas dulu gitu kan kita sampaikannya. Kalau kita punya atasan berarti ke atas dulu, gimana meyakinkan atasan kita bahwa ini satu yang penting gitu kan. Mudah-mudahan nanti naik lagi ke atas sampai ke level CEO atau kalau memang ini jadi salah satu yang sangat strategis kan ya asuransi. Nah dari situ nanti akan ada ke bawah pastinya kan ya. Itu satu apa, hal politis yang sering saya lakuin juga sih ya gitu dibanding bawa ke level bawah karena biasanya kalau sesama kita kalau kayak Mbak Lady enak nih bisa diajak ngobrol ya Iya pasti harus, diplomasi gitu harus. tapi tidak Iya, semua kompromi kan. iya, Tapi di betul. Madila nih kayaknya saya tangkap kayak tidak terlalu kompromi, tapi nggak tahu kalau salah ya koreksi aja gitu. Jadi salah satu hal politisnya bisa juga dieskalasikan ke atas. Kita lihat ada urgensinya untuk dilakukan terhadap satu kepuasan pelanggan. Karena misal ada data-data di bawah tuh komplain berulang gitu kan.
Terus kita juga bisa identifikasi root cause analisisnya. Ternyata salah satu solusinya misalkan harus improvement di aplikasi. Ya kan. Terus kita lihat juga ke bisnis impact-nya. Ya kan ya, bisnis impact-nya apa. Jadi kalau saya satu sisi biasanya kalau direct bisa aman, kalau nggak bisa direct tadi politisnya. Jadi ini dinamika bekerja kan, ya kita akan naik lewat atas. Yang kedua tadi CX audit kayaknya Mbak Kartina aja deh yang jawab ya. Iya, Bu Kartina ini eh case-nya juga realistis nih Bu, gitu sering bikin dilema juga Bu. Secara CX itu ideal kan Bu, ekstensi itu lebih Iya. baik kan. Tapi secara company condition nih Bu, mungkin refund lebih murah, lebih simple, lebih visible gitu ya. Tapi kan customer customer itu merasa experience-nya itu ya udahlah uang balik, tapi masalahnya kan nggak benar-benar selesai kan, nggak benar-benar dipulihkan kan Bu, gitu. Jadi eh, karena dari sudut customer mungkin dia sudah butuh barangnya, dia sudah menunggu, dia sudah effort juga untuk komplain gitu ya Bu ya. Gimana Bu untuk deal Mhm. dengan kondisi seperti ini Bu? Sebetulnya kalau sudah dilakukan CX audit dan sudah tahu bahwa permasalahannya ada di post sales dan kemudian permasalahannya sudah juga bisa diidentifikasi bahwa experience-nya itu menjadi drop dikarenakan ada proses yang terkait dengan product damage gitu ya gitu. Dimana sebenarnya request-nya adalah saya nggak kepengen di refund gitu ya, saya cuman kepengen bisa ada kemudahan melakukan exchange atau ganti baru gitu. Sebetulnya kalau saya nggak salah, salah satu platform juga menggunakan teknik ini sih di dalam fiturnya, di mana dia tidak ada fitur fitur exchange, tetapi kalau memang istilahnya ada apa-apa, nanti salah satu opsi jawaban yang diberikan adalah memang barang ingin dikembalikan. Jadi memang opsinya adalah selalu refund gitu tanpa harus menyebut nama. Mungkin kalau teman-teman biasa pakai, kalau bisa klik-klik dia punya tuh fiturnya seperti itu. Jadi dia tidak menerima refund sama sekali gitu. Nah, balik lagi ke arah mungkin juga kita harus berbesar hati juga dulu gitu ya. Apakah memang dengan fitur yang sudah disediakan seperti itu, karena memang kan saya tidak tahu persis ya Pak Adila ada di di industri apa dan menggunakan platform apa gitu ya. Tapi kalau saya mengambil contoh tadi platform tersebut gitu ya, sebetulnya kita bisa melihat dari platform tersebut apakah ada satu hal yang menyebabkan gitu ya turunnya data yang lain sebagai akibat dari ketentuan di proses yang tadi ini gitu ya, di proses pengembalian barang gitu. Nah, jadi secara keseluruhan pengembalian barang itu kan ada macam-macam ya gitu ya. Jadi memang kalau memang dia sudah menyatakan bahwa saya tidak menerima pengembalian barang saya tidak menerima exchange, tetapi saya hanya lebih menerima pengembalian barang diikuti dengan refund gitu. Tapi kalau memang datanya selama ini memang menyatakan itu tidak masalah, tidak apa-apa gitu. Karena mungkin bisa jadi hanya 1-2 customer yang merasa bahwa dia sepertinya merasa di recovery. Itu mungkin satu poin ya. Tapi poin kedua yang lain adalah di sini pentingnya bahwa sudah ada sebetulnya pengukuran yang baru gitu, yang kita namakan sebagai experience quality gitu. Kalau memang setelah kita lakukan penelitian ataupun riset berdasarkan experience quality, ternyata kualitinya menjadi benar-benar turun dan kemudian transaksi belanjanya juga semakin turun, ini sudah merupakan satu tanda-tanda gitu. Makanya belakangan kita juga pakai experience quality sama juga kita pakai yang namanya kalau saya nggak salah itu namanya yang terbaru itu ada wallet allocation gitu ya. Jadi kita perhitungkan lagi gitu ya. Ini sebagai satu step lagi yang lebih tinggi daripada menghitung share of wallet sebetulnya. Jadi kita melihat apakah ada wallet allocation yang semakin lama semakin menurun dari sini. Kalau memang betul demikian secara masif populasinya, makanya kita bisa lakukan hasil dari audit kita ini, kita mungkin bisa naikin ke atas gitu. Sebetulnya begitu. Jadi karena kita harus bermain gitu. Kalau yang di salah satu platform itu saya pikir kayaknya mungkin dia tidak punya masalah ya selama ini. Jadi dia hanya menonjolkan fitur pengembalian produk selesai gitu. Jadi kalau orangnya memang kemudian mau mencari yang baru lagi, masih membutuhkan produk itu, ya mau nggak mau si pelanggannya atau usernya itu memang harus membeli produk ulang. Jadi masuk ke journey proses membeli lagi gitu. Gitu.
Mungkin karena dia merasa tidak ada masalah selama ini, data-datanya oke, jadi dia mungkin oke juga dengan pendekatan ini gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke, Agak oke. teknik sih sebenarnya jawabannya. Siap, siap. Thank you Bu Kartina. Hopefully sudah menjawab. Kalau dari pengalaman saya malah juga hampir mirip dengan tadi Bu Kartina jelaskan juga ya. Hitung cost of dari bad experience-nya itu. Jadi bukan cuma hitung cost of operation-nya aja gitu. Mungkin produk atau yang lain sering bilang mungkin exchange-nya mahal, tapi CX kan bisa bantu juga tunjukkan ya repeat complaint cost-nya, terus kemudian negatif word of mouth-nya, terus cost center cost-nya dan kawan-kawannya gitu ya. Kadang mungkin murah di ini ya, murah di awal tapi mungkin juga mahal di belakang nanti ketika di belakang trust-nya juga turun gitu ya. Ketika eh, trust impact-nya juga turun gitu. Mungkin seperti itu juga nanti bisa dijelaskan kepada manajemennya. The CX Orchestrator, the Customer Experience Orchestrator, provide by CX Experience dan Atelier and Consulting. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir, apalagi teman-teman yang sudah hadir beberapa episode. Nantikan terus ya teman-teman untuk program-program berikutnya yang tidak kalah menarik tentunya. Dan terima kasih juga Pak Yanwar, Bu Kartina, Bu Lady, terima kasih untuk bantuan dan insight-nya. Saya yakin ini sangat berguna untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Oke, teman-teman semuanya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat sore, sampai bertemu kembali semuanya. Terima Selamat sore. kasih. Selamat Terima sore. kasih.